الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumi yub'atsun. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita di siang hari ini menghapuskan dosa-dosa kita satu Jumat yang lalu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari mahsyar. Tidak lupa kami selaku khatib senantiasa mengingatkan diri dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa inilah yang menjadi kunci keberuntungan, kunci kesejahteraan, keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah 2 pekan ini kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang memberikan berbagai macam manfaat bagi kita, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun bagaimanapun juga bulan Ramadan harus berlalu, dan bagi mereka yang sudah memberikan atau sudah mendapatkan manfaat yang besar dari bulan Ramadan, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mendapatkan maka berdoa supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diampuni dosa-dosa kita dan diterima taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang telah berlalu memberikan 2 manfaat atau 2 hikmah bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil, dan itu menjadi tujuan daripada Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang pertama adalah dalam rangka tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita daripada berbagai macam dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dan barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan kotor dan mungkar. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun dari kalian
yang akan selamat daripada dosa-dosa yang disebabkan oleh bisikan-bisikan setan selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan adalah salah satu kehendak Allah untuk membersihkan manusia daripada dosa-dosa yang tidak bisa dihindari, karena setan selama kita hidup di dunia akan terus membisikkan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan dosa, dan itu tidak ada seorang pun yang selamat, kata Allah, kecuali jika Allah membersihkannya. Maka Allah datangkan bulan Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, Allah ingin menerima taubat kita, karena tidak ada manusia pun yang lepas daripada dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada kita dengan memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian tentang sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, dan Allah ingin menerima taubat kalian. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puasa adalah salah satu sunnah atau amalan yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kita, dan itu Allah nyatakan sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya puasa adalah salah satu sunnah yang telah diajarkan atau diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tujuan Dia memerintahkan kepada kita mengamalkan, menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kita, yaitu Bani Israel, tidak lain dan tidak bukan kecuali agar Allah menerima taubat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan bahwa kullu bani Adam khatta'un, semua anak Adam itu adalah orang-orang yang berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah dua hikmah yang bisa kita petik daripada perintah Allah di bulan Ramadan, yaitu membersihkan dosa-dosa kita dan Allah menerima taubat kita. Namun demikian bukan berarti semua dosa yang diampuni oleh Allah, tetapi adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar itu ada cara yang lebih khusus, yaitu dengan taubatan nasuha, dan juga dengan melaksanakan beberapa cobaan-cobaan dan hukuman yang harus dijalani selama hidup di dunia. Sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah, maka dosa-dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kita yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dan dosa-dosa yang besar ini adalah dosa-dosa yang disebabkan oleh dorongan daripada hawa nafsu. Oleh karena itu manusia yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia akan terjerumus ke dalam dosa. Namun demikian Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaubat dan menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan menjalankan perintahnya, Maka ada dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa melakukan kemaksiatan,
yang berupa melanggar larangan-larangan Allah. Karena dengan melanggar larangan Allah itu seseorang melakukannya dilandasi dengan dorongan hawa nafsu. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa ada dosa yang lebih besar daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, yaitu dosa meninggalkan perintah Allah. Dosa meninggalkan perintah Allah seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak menunaikan zakat sedangkan dia mampu, tidak mau menjalankan ibadah haji sedangkan dia memiliki harta, maka dosanya itu lebih besar daripada sekedar perbuatan zina, perbuatan minum khamr, perbuatan mencuri. Mengapa demikian? Karena iblis laknatullah itu dikutuk oleh Allah bukan karena melanggar larangan Allah, tetapi karena tidak menjalankan perintah Allah, yaitu untuk bersujud kepada Adam. Sedangkan Adam dikeluarkan dari surga itu karena melanggar larangan Allah, lalu Allah berikan cara bertaubat, yaitu dengan doa yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu marilah kita terus menjaga ibadah kita. Perintah Allah yang berupa salat, puasa, berzakat dan berhaji itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi itu adalah satu ketundukan kita kepada Allah. Maka orang yang meninggalkan, di situ ada unsur kesombongan sebagaimana yang telah dilakukan oleh iblis, yaitu dikatakan oleh Allah, aba wastakbara bakana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Maka dari itu janganlah merasa tenang orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, karena statusnya itu adalah termasuk golongan orang yang sombong, dan itu yang orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga Allah pun mengutuk iblis. Dengan iblis itu pun masih punya logika berpikir yang lebih lurus, yaitu dia tidak mau sujud kepada Adam karena yang wajib disujudi hanyalah Allah. Namun demikian, karena itu perintah Allah dan dia enggan, maka Allah kutuk iblis sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah itu adalah lebih buruk daripada iblis laknatullah alaih wal iyadu billah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan, dan bulan diterimanya taubat-taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan senantiasa tetap menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah,
dan insya Allah dijadikan dari golongan hamba-hambanya yang layak masuk ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika min an nuqtala min tahtina. Allahumma aftah lana barakatin minas sama'i wal ard waj'alna minal muttaqin wa la taj'alna minal ladzina kadzdzabu fa akhadhahum ma kanu yaksibun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyaman wa qiyaman wa tilawatan wa jami' minas shalihat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.